bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, Bapa. Ku datang rendahkan diri. Ku datang rendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Ku sadari siapa diriku, karya
langitku cerah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Haleluya. Dan selalu langitku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak langit, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalan surata, terkal semata. Mendaki bukit curam yang tebing, lembah kegelapan. Di balik kabut yang gelap, kemenanganku. Dia setia. Suka di rumah Tuhan, ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nyata semua baik adanya. Haleluya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sudah lebih. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nyata semua baik adanya. Haleluya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita, sungguh Allah setia. Haleluya. Mari katakan lagi, tak selalu langitku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak langit, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu. Amin. Terjal semata, Mendaki bukit curam yang tebing, lembah kegelapan. Di balik kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhan. Ucapkanlah syukur. ucapkanlah syukur
bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik. amin. Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian, haleluya. Sebab itu jiwa bersorak, sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian, haleluya. Ini Tuhan berkata, kata pujian, glory, 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 haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, glory, 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 haleluya. Bersukacitalah di hadapan, glory, 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 haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Silakan katakan glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Sebab itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian, haleluya. Ini Tuhan berkata, atas pujian umatnya. Sekali lagi katakan glory, 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 haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah di hadapan Tuhan, bersukacitalah di hadapan Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sadari aku bersalah.
bercela, bejana hancur di matamu, hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan, sangat ku damba Tuhanku, hadirmu di hidup. Karena dikatakan lagi, ku sadari aku bercela, ku sadari aku bercela, bejana hancur di matamu, hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang, Bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan, sangat ku damba Tuhanku, lawatanmu, lawatanmu di hidupku. tanpa kasih karunia ku tiada artinya, semoga tanah yang kering dan hina di tangan-Mu pecunah, bentuk daku indah dalam pandangan mata-Mu. Kau
Terima kasih Bapa di surga. Kami adalah tanah liat di tangan-Mu ya Bapa. Kami mau hidup kami terus diubahkan oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyelamatkan kami. Kami mau terus merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau terus belajar daripada Engkau ya Bapa, agar hidup kami dibawa ke dalam keselamatan. Hidup kami berubah. Kami tidak sama lagi dengan kami yang dahulu ya Bapa. Kami rindu Roh Kudus menaungi kami saat ini. Kami rindu kuasa Allah melingkupi kami. Kami sungguh rindu untuk diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami buka hati kami Bapa. Kami mau taruh hidup kami di dalam mezbah-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sesungguhnya hidup kita telah menjadi milik Tuhan. Seperti dikatakan firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu, tubuhmu telah ditebus dan hidup kita bukan milik kita lagi. Bahkan dikatakan hidup kita telah ditebus dengan harga yang lunas, ya. Dengan harga yang lunas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita sebagai orang yang telah ditebus benar-benar menjadi milik Tuhan? Menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Kristus. Memang sangat mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Tetapi saudaraku, sering dalam prakteknya kita belum menjadikan diri kita milik Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan kata penebusan. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Penebusan, saudara, adalah proses beralihnya dari satu kepemilikan kepada kepemilikan yang lain. Kalau saudara menggadaikan sesuatu di pegadaian dan barang itu belum ditebus, itu belum menjadi milik saudara kembali. Itu belum menjadi milik saudara. Barang itu menjadi milik kita ketika kita menebus. Nah, Tuhan telah menebus kita di dalam darahnya, dan kita harusnya sudah menjadi milik Tuhan. Tentu dalam hal ini penebusan manusia dengan penebusan suatu benda itu berbeda. Di mana bedanya? Kalau benda yang kita gadaikan itu benda mati, saudaraku, bisa berbentuk ya perhiasan, ya barang-barang berharga. Itu benda mati, saudaraku. Ketika kita ambil, dia tidak akan memberontak. Dia tidak berkata tidak untuk kita ambil, untuk kita miliki. Tetapi kalau manusia bisa berkata tidak. Bisa tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada pribadi yang telah menebusnya. Karena kita makhluk hidup. Ada amin, Bu Saudara? Oleh karena itu, Bapak Saudara, sangat bisa terjadi ketika hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus
tapi kita belum menyerahkan hidup kita untuk menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Nah ini saudara yang terkasih, ini yang harus kita perhatikan saudaraku. Jadi saudara, sering kita berkata, ketika kita dalam masalah, hidup kita milik Tuhan. Tuhan yang akan menjaga hidup kita. Sejatinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita menjadi milik Tuhan, maka hidup kita menjadi tanggung jawab Tuhan. Artinya, Dia pasti memelihara hidup kita. Dia pasti menolong kita. Ketika kita memiliki sesuatu, ya, apalagi sesuatu yang berharga, pasti saudara protek, saudara lindungi, saudara jaga, saudara pelihara. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, di sini saudara yang terkasih, ya. Jadi sesungguhnya sikap orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, yang seharusnya kepadanya mereka mengabdi dan hidup. Ya, mereka tidak menyerahkan hidupnya untuk tunduk submit di bawah kaki Tuhan Yesus. Jadi menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu bukan sekedar kita memuji, mengakui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Tapi harus dengan penyerahan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Amin. Maka dalam hal ini kita bisa mengerti firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah hidup seperti Yesus hidup. Makanya ada firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus akan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya. Ibrani 5 ayat 9-10 ya. Akan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang taat kepadanya. Jadi kita mesti perkarakan dengan serius Bapak Ibu Saudara. Jangan kita hidup di dalam Tuhan itu hidup yang tidak mau ya memperkarakan kesungguhan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan saudara. Jangan sampai kesempatan keselamatan yang berharga di dalam Tuhan Yesus tidak kita alami. Dan keselamatan itu tidak sekedar kita itu nanti masuk surga. Enggak. Justru kalau hidup kita enggak beres di dunia ini, kita enggak mungkin sampai di surga. Amin? Ya. Kalau sudah berkata Yesus adalah jaminan hidup kekal kita, maka kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti yang penting percaya, yang penting beragama Kristen, ya hidup nggak jelas nggak masalah, nanti mati pasti masuk surga. Ya sebab saya sudah beberapa kali berjumpa dengan orang Kristen yang mengaku seperti itu. Nggak apa-apa Pak, hidup saya berantakan. Yang penting saya tetap percaya Yesus, tetap masuk surga. Loh, kalau kita percaya Yesus, hidup kita pasti berubah. Amin. Kalau kita percaya Yesus, hidup kita pasti berubah. Jadi nggak mungkin saudaraku orang yang percaya Yesus, hidupnya nggak berubah, hidupnya hancur lebur, apalagi terikat dalam dosa, suatu saat masuk surga. Nggak mungkin. Nggak ada itu rumusnya saudaraku. Nggak ada saudaraku, dalam Alkitab seperti itu nggak ada. Justru kita diselamatkan di dalam Tuhan supaya harus kita mengalami pembaharuan. Ya. Nanti bisa dibaca di Efesus pasal 4. Ya, ayat 22 ya, sampai 25. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Bila mana seseorang memiliki dirinya sendiri, seseorang memiliki dirinya sendiri ketika ia dengan sesuka hatinya menggunakan pikiran, menggunakan perasaan dan anggota tubuhnya demi kesenangannya. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita masih suka-suka menggunakan pikiran kita, perasaan kita, ya, dan seluruh kehidupan kita, itu berarti kita belum bertuhankan Tuhan Yesus. Saya ulangi saudaraku ya. Jadi bila kita masih menggunakan ya dengan sesuka hati, pikiran kita, hati kita, perasaan kita dan seluruh hidup kita ini, berarti kita belum bertuhankan Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku, atau bisa disebut sebagai kita belum bertuhan. Kita bisa beragama tapi belum bertuhan. Amin. Nah, oleh karena itu kita harus belajar apa itu Tuhan. Tuhan itu kurios dalam bahasa Alkitab, saudara. Tuhan majikan agung kita. Majikan kita, bos kita, tuan kita, saudara. Kalau dalam konteks, kalau sekarang kan jarang ya, dengan perubahan zaman sekarang, ya penghormatan seseorang, khususnya bawahan kepada atasannya, sudah kayak tidak begitu jelas gitu ya. Kadang bawahan bisa memperlakukan tuannya, bosnya itu kayak teman gitu ya. Beda. Wah, kalau dulu saudaraku, kalau hadap tuannya itu harus begini nih. Kalau mau ke belakang dengan tuannya harus nggak boleh pantatnya itu mengarah tuannya. Betul ya? Iya saudaraku. Jadi kalau kita mempertuhankan Yesus, itu benar-benar tunduk, taat kepada Yesus. Nah saudaraku, jadi selama kita menjadi Kristen, kita bisa loh tidak mempertuhankan Yesus. Kita gunakan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, hidup kita dengan suka-sukanya kita. Apalagi saudaraku, kita bertuhan, semoga Tuhan mendukung segala keinginan kita. Mengabulkan semua keinginan kita. Wah, itu mah bukan dia yang menjadikan Yesus Tuhan, tapi dia yang menjadikan dirinya Tuhan atas Yesus. Ya, kalau hidup kita, Tuhan lakukan apa yang kuingini. Tuhan, apa yang kuingin, tolong Engkau kabulkan. Wah, itu bukan Yesus yang Tuhan, kita yang Tuhan. Kita yang tuan, maksudnya yang jadi tuan. Kita yang memerintah Yesus. Tapi Pak, ada firman Tuhan berkata jika kita dalam dia di dalam kita, kita meminta apa saja dan dia akan memberikan kita. Ya. Meminta apa saja dalam namanya. Nah, begitu bunyi firman Tuhan. Perhatikan ayatnya saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita boleh minta apa saja dalam nama Yesus. Kalau orang yang di dalam Yesus, di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, permintaannya itu nggak macam-macam. Permintaannya itu bukan untuk kepuasan dirinya, tapi untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus. Ada amin? Jadi harus kita memahami konteks ayat tersebut. Jangan kita jadikan nama Yesus sebagai password, ya, sebagai kunci untuk kita boleh memperalat Tuhan. Enggak, saudara. Tidak, saudara. Hidup kita harus selalu ya menjadi hamba Tuhan. Bukan tuan Tuhan, tapi hamba Tuhan. Ada amin? Harus menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya oleh karena itu kita harus memperhatikan
Jangan kita merasa berhak menggunakan apapun yang kita raih, apapun yang kita punya, baik itu gelar, pangkat, harta, dan semua talenta kita, sesuai atau sesuka-suka kita. Nggak ada format orang Kristen seperti itu, saudara. Nggak ada, saudara. Nah, biasanya semua itu dimiliki, ya, dijadikan sumber kebahagiaan dan kebanggaan. Akhirnya bukan Tuhan yang menjadi kebanggaan kita, tapi harta, pangkat, kekayaan, semua talenta kita, kita anggap kebanggaan. Dan ini menyakiti hati Tuhan, saudara. Menyakiti hati Tuhan. Ini bukan proses keselamatan yang Tuhan inginkan. Ya, bukan proses keselamatan yang Tuhan inginkan. Dan tentu bahwa kehidupan seperti ini akan membawa kita dalam kebinasaan. Nah, kita buka dulu ayat firman Tuhan. Di dalam Efesus. Kita baca dulu Bapak Ibu Saudara dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah itu mau pikiran manusia itu diisi firman Allah, kehendak Allah, pengenalan akan Allah, sehingga dalam seluruh kehidupan manusia itu dia tunduk akan Allah. Tapi saudaraku, dalam prosesnya justru iblis iblis mengajarkan sesuatu yang lain. Ya, di Kejadian pasal 3. Iblis mengajarkan sesuatu yang lain. Ya. Yang digambarkan sebagai bahwa manusia itu mengambil buah pengetahuan. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Saya mau bertanya, Bapak Ibu Saudara pernah lihat nggak buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Bentuknya seperti apa? Kalau buah durian udah tahu nih, banyak penggemar durian di sini. Buah apel tahu, pisang tahu. Tapi buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebenarnya itu adalah makanan untuk jiwa kita. Di dalam Taman Eden itu ada 3 pohon. Pohon yang menghasilkan buah-buahan yang dapat dimakan, dikonsumsi, yaitu untuk kebutuhan jasmani kita. Lalu ada buah, yang kedua itu ada, maksud saya pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Lalu ada yang ketiga, yaitu pohon kehidupan. Nah, 2 pohon ini untuk jiwa kita, bersifat rohani. Kok bisa begitu, Pak? Ya, nanti akan dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Loh, kok bukan buah, Pak? Ya, maksudnya roti itu untuk konsumsi, untuk kebutuhan jasmani. Tapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu konsumsi jiwa, saudara. Jadi di dalam hidup kita, tubuh kita ada makanan jasmani dan makanan rohani. Itu intinya, saudaraku. Nah, ketika manusia lagi bersama dengan Allah, iblis memasukkan filosofi yang di luar filosofi Tuhan. Akhirnya manusia hidup suka-sukanya diri sendiri. Kejadian pasal 11, manusia mau membangun menara, ya, yang tingginya ya, menyamai langit, ya. Bayangin, saudara.
Ya itu yang terus terjadi saudara. Jadi masalah kita, masalah manusia yang jatuh dalam dosa itu ialah pikirannya yang disesatkan. Nah kita baca ayatnya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikan. Nah ini kan merujuk kepada kejadian manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia jatuh dalam dosa, pikiran yang disesatkan. Gak ada yang lain saudaraku. Pikirannya disesatkan. Yang harusnya hidup untuk kemuliaan Tuhan, Allah Bapa di surga, menjadi hidup untuk kemuliaan dirinya sendiri. Makanya Yesus itu berhasil mempraktikkan hidup yang Allah Bapa inginkan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup tidak menyelesaikan pekerjaan Bapa, kehendak Bapa, itulah kita tidak di dalam keselamatan. Tidak di dalam keselamatan artinya tidak hidup dalam kehendak Allah. Makanya kata Tuhan Yesus, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan loh, masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Karena Yesus hidup pun melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita berseru, Tuhan, Yesus adalah Tuhan, maka kita hidup seperti dia hidup. Maka kita hidup taat seperti Yesus taat kepada Bapa. Ada amin? Ada amin saudara? Coba saudaraku, kehidupan seperti ini sudah sangat jauh dari kehidupan orang percaya. Yang hari-hari ini gereja jual adalah, ayo minta apa yang kamu ingin, klaim apa yang kamu mau, doakan apa yang kamu mau minta. Ingat, Tuhan tidak akan memberi sesuatu yang membahayakan hidup kita. Kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Dia pasti memberi yang terbaik kepada kita. Tapi tidak sembarangan memberi. Tidak sembarangan mengabulkan keinginan kita. Justru kalau dia memberi apa yang kita mau dengan sembarangan, bisa membinasakan kita. Amin. Anak kita yang sedang batuk, pilek, minta es, nggak mungkin kita kasih. Anak kita yang masih kecil minta mainan pisau tajam, nggak mungkin kita kasih. Firman Tuhan berkata, kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Jadi dia lebih tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu, orang percaya harus mengalami pembaharuan pikiran. Ya, di dalam Efesus pasal 4. Nah, ini kita baca. Ayat 21 mulai, Efesus pasal 4. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, kalau saudara mendengar Allah, menerima pengajaran Allah menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi menanggalkan manusia lama itu apa? Menanggalkan manusia lama adalah menanggalkan cara berpikir
duniawi. Menanggalkan cara berpikir, pola berpikir duniawi. Atau pola berpikir yang tidak sesuai dengan pola berpikirnya Allah. Maka ayat selanjutnya, 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus mengenal kebenaran. Harus mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran tidak cukup menghafal semua ayat dalam Alkitab. Tetapi saudara harus bisa mengenal sistematikanya. Ya, di dalam Alkitab itu ada teologi biblika. Biblika itu per ayat, per pasal, tapi juga ada sistematika. Sudah mulai menghubungkan. Oh, ayat ini dengan ayat ini, oh begini maksudnya. Dari sistematika nanti ada teologi dogmatika. Menjadi satu pemahaman. Menjadi satu pemahaman yang utuh. Dari teologi dogmatika ini nanti ada teologi praktika. Teologi praktika inilah di mana kita mempraktekkan firman Tuhan. Teologi yang kita pahami di otak kita. Jadi saudara, kalau kita tidak mengenal kebenaran Allah, otomatis prakteknya juga praktikannya bukan kehendak Allah atau bukan melakukan kehendak Allah. Makanya saudaraku, yang sangat penting pikiran kita harus dibaharui. Ya, kalau di pikiran kita makan, ya, kita akan selalu ada di warung makan. Sebab apa yang di pikiranmu itu yang akan menjadi kehendak. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau pikiran kita tidak diisi oleh kehendak Allah, tidak mengenal kebenaran. Kita tidak pernah melakukan apa yang Allah inginkan. Kita akan selalu terikat dengan dunia ini. Membiarkan diri kita terus terhanyut, terseret oleh arus dunia yang begitu besar. Menyeret kita, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mendengar dari anak-anak muda berkata, Pak, sebenarnya saya tahu apa yang baik dan benar. Tahu nggak boleh lakukan ini dan harus lakukan ini. Tetapi aku tidak mampu. Aku tidak mampu untuk melakukan apa yang baik. Nah ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Di sinilah seseorang harus merubah, ya, harus merubah bagaimana roda perjalanan kehidupannya, kebiasaannya, rutinitasnya. Kalau kita tidak merubah, selamanya kita tidak bisa. Kita harus meninggalkan manusia lama, cara hidup yang lama. Ada satu firman Tuhan juga berkata, bahwa darah Yesus, bahwa Yesus telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Ya, ayat-ayat selanjutnya, dia menebus kita bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak dan permata, tetapi dengan darah yang mahal. Ya. Bahkan bunyi ayat ini sudah dijadikan banyak syair lagu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, ya kan? Nah ini saudaraku. Jadi Yesus menebus kita. Yang pertama, artinya dia telah membayar segala harga untuk kita bisa kembali kepada kepemilikan hidup kita kepada Dia. Yang kedua, saudaraku, untuk supaya hidup kita mau dimiliki oleh Tuhan, kita harus punya inisiatif.
Kita harus membawa hidup kita untuk dimiliki Tuhan. Jadi ingat, kita bukan barang mati. Kita bukan makhluk mati. Kita manusia yang punya kehendak bebas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jadi selama seseorang masih terikat dengan dunia ini, yaitu membiarkan dirinya hanyut dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, maka ia masih menjadi hamba dosa dan tidak dapat dimiliki oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa. Itu dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Kita baca yuk ayatnya, 1 Yohanes. Satu Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pernah diajarin ya, apa itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu ada berfokus pada dua hal. Apa itu? Yang untuk kepuasan daging kita. Makanan dan seks atau libido. Terus ada keangkuhan hidup, keinginan mata. Nah, keinginan mata ini yang populer dengan yuk cuci mata yuk. Sebenarnya bukan cuci mata, sudah mengotori mata. Ya, kalau kita ke mall, yuk cuci mata, sebenarnya bukan cuci, mengotori. Lihat, oh mau ini, mau itu. Kalau cuci kan udah nggak mau, semakin nggak mau kan. Ini malah mau ini, mau itu. Ya akhirnya tambah kotor keinginannya. Nah ini sudah yang terkasih ya. Jadi keinginan mata itu apa yang kita lihat lalu menjadi keinginan kita. Dan barang itu belum tentu atau tidak berdaya guna untuk hidup kita. Ini biasa orang yang punya banyak duit ini. Pokoknya lihat, punya duit apapun dibeli. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang terbengkalai. Dan barangnya beli itu bukan murah, mahal sudah. Kalau diberikan beras, bisa 1 RT bisa makan. Nah ini sudah, ini tidak memuliakan Tuhan. Ya, terus ada apa lagi? Ada keangkuhan hidup. Ini berbicara tentang kesombongan. Angku, saudara. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya ini, ya ini bukan berasal dari Bapa, ini dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Orang yang hidup dengan keinginan ini akan terbawa arus dunia ini. Akan binasa. Ya banyak ayatnya saudaraku. Tadi kita sudah baca manusia lama kita punya keinginan hawa nafsu yang membinasakan. Jadi saudara, kita tidak boleh hidup menurut keinginan kita. Ya, terus saudara, ya, orang yang telah merdeka dan menjadi milik Kristus adalah mereka yang menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 24. Nanti saudara baca. Ya, Galatia 5 ayat 24. Jadi kalau saudara belum menyalipkan segala keinginan kita, ya, keinginan daging hawa nafsu kita, kita belum menjadi milik Kristus. Kita baca dulu deh, biar lebih jelas.
Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ya. Jadi orang yang menjadi milik Kristus, yang menjadikan Yesus Tuhan itu menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Dengan demikian kita akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dengan demikian kita akan melakukan kehendak Bapa. Kalau dalam hidup kita penuh banyak keinginan. Pertanyaannya, kapan kita bisa melakukan kehendak Bapa? Nggak bisa, Bapak Saudara. Nggak mungkin ya. Jadi penyalipan daging dengan segala keinginannya harus berangkat dari diri kita sendiri. Selain Tuhan yang sudah membayar kita, menebus kita, kita juga harus mau menyerahkan hidup kita untuk menjadi milik Tuhan. Sama seperti yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tuhan memanggil kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Tuhan memanggil, tapi saudara harus meresponi panggilannya. Menjawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sudah jawab, harus action keluar. Jadi banyak orang Kristen yang hanya mendengar panggilan Tuhan, ayo keluar dari kegelapan, tapi dia tetap di dalam kegelapan karena dia tidak keluar. Sama juga ada orang yang tenggelam, ya, kapal karam seperti itu. Ya ada di air, minta pertolongan. Datanglah pertolongan. Ya, orang menolong melemparkan pelampung. Bagian orang yang diselamatkan itu meraih pelampung itu. Dan bekerja sama dengan tim penyelamat agar bisa naik ke tempat yang aman. Bukan hanya berteriak, aku tenggelam. Wah, pelampung udah di depan. Aku tenggelam, pelampung gak diambil. Lama-lama tenggelam benaran, saudara. Nah, banyak orang Kristen saudara. Teriak-teriak, atau hanya, penyelamat datang, haleluya. Tapi dia tidak mengambil pelampung. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi ketika kita ambil, meresponi, itu artinya saudara berubah. Nggak boleh lagi kita, orang yang mau diselamatkan, cara begini selamatkan aku. Enggak. Kita harus ikuti orang yang mau menyelamatkan kita. Amin. Makanya ada istilah, Tuhan itu gembala yang baik. Ya. Jadi kita yang mengikuti gembala. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku. Ya, dia yang menuntun hidup kita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses penyalipan daging dan segala keinginannya adalah proses yang natural, yang alami. Disinilah kita belajar melepaskan keinginan kita. Ada sakitnya. Aku sih sebenarnya suka hobi ini, tapi hobi ini menghalangku bertumbuh dalam Tuhan. Aku mau melepaskan. Ada rasa sakitnya. Rasa sakit itu berbarengan akan tumbuhnya cinta kita kepada Tuhan. Haleluya, amin. Ya, akan tumbuh. Ketika kita melepaskan ini, Tuhan mendekat kepada kita. Ingat saudaraku, Tuhan itu hebat. Dia mendesain manusia, punya pikiran, punya akal dan perasaan. Supaya setiap pembelajaran kita kepada Tuhan, kita alami. Kita alami. Ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, kita bisa merasakan sakit. Makanya saudaraku, buah roh sering saya katakan. Buah roh di Galatia 5 ayat 22 itu. Perhatikan, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan,
sampai penguasaan diri. Saudara perhatikan, semua buah itu timbul karena proses. Karena proses. Kasihilah sesamamu manusia. Bukan hanya dalam keadaan baik, tapi juga musuh. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Pasti kita pernah disakiti. Kesetiaan, pasti kita pernah dikhianati. Jadi buah roh itu buah yang timbul dari proses pergumulan kita bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Allah kita berjalan. Muncul buah Roh Kudus, dan buah Roh Kudus itu permanen dalam hidup. Kalau karunia bisa hilang, pendeta yang pakai Tuhan dahsyat menyembuhkan orang, sekarang nggak terdengar lagi, bisa hilang. Tapi kalau karunia, buah roh, ya, maksud saya buah roh, bukan karunia, ya, buah roh itu permanen dalam hidup kita, dan kita bawa kepada Tuhan. Ada amin, Bapak Saudara yang terkasih? Ya. Jadi kita akan mengalami proses, ya, di mana kita meninggalkan keinginan kita. Dan di sini saudaraku, ya pasti kita akan berubah seperti yang dikatakan firman Tuhan, perubahan metamorfosa. Perubahan dari kepompong, ulat dan menjadi, maksud saya ulat kepompong dan menjadi kupu-kupu. Proses metamorfosa, ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budi dari ulat kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Wah, luar biasa ya. Alkitab memakai kata metamorfosa untuk kata berubah itu. Luar biasa. Perubahan yang bisa kita lihat yang dialami oleh binatang kupu-kupu, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah, oleh karena itu proses perubahan kita ini harus berlangsung setiap hari secara konkret melalui berbagai kejadian. Nanti kita yang suka mobil tiba-tiba keluar, maaf sama Pak Wiking, nanti bisa menghalangi penjualan. Keluar mobil baru, kita yang suka mobil, waduh, kayaknya kalau pakai mobil ini sih, bahkan bisa semua mata melihat. Kalau saya lewat di jalan apa gitu ya, apalagi datang ke gereja, bahkan mantap. Nah ini saudara. Tetapi kita karena sudah tahu kehendak Allah, gak usah apa adanya. Yang penting di rumah masih bisa jalan, gak kena hujan, gak mogok-mogok, udah. Ya. Jadi gak semua yang kita mau kita beli, saudara. Nah ini prosesnya Bapak Ibu Saudara ya. Setiap hari. Nah terkait dengan hal ini kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan orang yang mau mengikuti Dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Jadi orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, cuma masalahnya banyak orang Kristen nggak tahu apa itu sangkal diri itu apa ya. Menyangkal diri itu apa, saudara? Menyangkal diri itu seolah-olah sesuatu yang apa ya kita perlukan, seolah-olah nggak perlu. Itu menyangkal diri. Seolah-olah yang udah umum pada umumnya dicari orang, wah kita mah nggak perlu. Nah itu menyangkal diri. Ya, itu sangkal diri. Saudara. Kalau saudara sangkal orang lain, menyangkal orang lain, seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia seolah-olah tidak kenal Tuhan Yesus. Amin. Ya. Kalau orang sangkal diri, wah ini kayak aku nggak perlu. Ya aku nggak butuh yang seperti ini.
Jadi kalau bahasanya yang apa ya, yang enak gimana? Nah, nanti kita pikirkan. Tapi sangkal diri itu maksudnya apa yang seharusnya ya menjadi kebutuhan kebiasaan seperti pada orang pada umumnya, ya kita menganggap nggak perlu. Untukku nggak perlu. Untukku hanya satu, melakukan kehendak Bapa di surga. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi harus dipahami bahwa mereka yang bisa menjadi milik Kristus dengan benar adalah setelah mereka membuktikan ketaatannya kepada Tuhan dan hidup ya, atau dalam kehidupan iman kepada Yesus Kristus. Ya, seperti jemaat Roma yang rela kehilangan segala sesuatu demi Kristus. Dan ini juga diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ya. Kalau dulu kita gara-gara bisa pakai jabatan, kehormatan, uang kita, materi kita, wah kita anggap ini wah yang menguntungkan kita. Sekarang kita berubah. Kalau kita hidup seperti itu, rugi. Amin. Rugi enggak saudaraku? Kalau kebiasaan seperti itu, hidup seperti itu, akhirnya membawa kita ke binasaan. Rugi kan? Rugi. Ya. Karena Kristus, ya, karena ada kebenaran Kristus yang membaharui kita. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Menganggapnya sampah. Sampah di sini bahasa aslinya skubalon, ya, saudaraku ya, yang artinya kotoran. Ya. Kotoran seperti kata Pak Eras, kotoran tidak selalu tidak berguna. Kotoran bisa jadi pupuk. Amin. Ya. Kotoran bisa jadi pupuk, saudara. Kekayaan kita, kehormatan kita bisa menjadi pupuk pendukung kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Jadi, ketika kita berkata aku milik Kristus, saudaraku, keinginan kita itu adalah hanya satu. Sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus. Ada amin Bapak Saudara? Hanya satu, saudara. Lalu Pak, kalau begitu kita nggak punya keinginan lain nih, nggak boleh jalan-jalan lagi. Ya, jangan punya pikiran picik seperti itu. Ya, tentu kita kadang perlu refreshing. Tapi bukan tiap bulan kita harus refreshing, kalau enggak kita stres. Kita harus stres kalau kita tidak melakukan kehendak Allah. Amin. Kita stres kalau kita tidak tinggal di dalam kehendak Allah. Jadi semua bisa dilewati, saudara. Kecuali melakukan kehendak Allah, harus kita lakukan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi merdeka dalam Tuhan, ya, bukan sesuatu yang bisa terjadi berlangsung dengan otomatis, dengan instan, ya, dengan mudah. Melainkan berlangsung melalui proses yang berkesinambungan. Ya, seperti jemaat Roma, mereka harus mempertahankan iman mereka. Mereka dengan mempertaruhkan darah dan nyawa mereka. Karena mereka masih merasa milik mereka sendiri, tentu mereka tidak bersedia dan tidak sanggup bersikap setia kepada Tuhan. Tapi mereka rela menderita dan kehilangan segala sesuatu, bahkan nyawa mereka demi iman yang benar. Jadi jemaat di Roma itu jemaat yang paling luar biasa menghadapi penganiayaan. Paling luar biasa. Sampai ya, ini dalam
sejarah gereja ya, sampai Petrus tuh mau kabur, mau kabur, saking luar biasanya penganiayaan di situ. Tapi dalam perjalanan dia ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mau menyangkal aku? Akhirnya saudaraku, Petrus kembali ke Roma dan mati martir, disalib terbalik. Dan di arkeologi maksudnya, ada penemuan banyak tulang belulang di bawah kota bawah tanah di Roma, saudara. Sampai sekarang situs ini masih ada. Di bawah tanah ada kota, saudara. Nah, disitulah orang Kristen berlindung menghadapi penganiayaan besar. Kita baca salah satu dari kedahsyatan penganiayaan itu ya. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ini ayat yang sering kita bangga-banggakan, tapi saudara, kita tidak tahu apa isi dari ayat ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini di sini ayat ini diambil, saudara. Oke. Ayat 34. Roma ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ini saudaraku. Jadi orang yang menjadi pemenang itu orang yang telah berjuang. Orang yang telah melewati proses. Kalau kita dulu lebih dari pemenang, bangun doa aja enggak. Dalam masalah kita bersungut-sungut. Orang berbuat jahat kepada kita, kita balas lebih jahat. Tapi di dalam gereja, lebih dari pemenang. Waduh. Karena orang itu telah kuhajar. Enggak, saudara. Lebih pemenang itu adalah orang yang hidup dalam kehendak Allah dan ditolong oleh Allah. Amin, Bapak Saudara. Ya. Jadi saudara, kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, percayalah, Allah pasti menolong kita. Justru kalau kita hidup suka-suka kita, Allah bisa loh tidak menolong kita. Ya. Jadi saudara, jangan takut kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saudara berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, layak nggak disertai? Kalau saudara berbuat jahat terus, Tuhan nggak mungkin menyertai. Kalimat itu, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Itu kepada murid-muridnya yang mau berangkat memberitakan Injil. Bukan yang mau berbuat kejahatan, saudara. Yang berangkat mau mengabarkan Injil. Melayani sampai ke ujung dunia. Sampailah kita di Ketapang ini mendengar Injil. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Kolon langit, aku milikmu, dan di surga terasa jiwa. Lenyap anganku tergantikan keinginan di batas waktu habiskan senang. Engkau kan mengenalku, engkau kan mengenal
akan ditampilkan teksnya. Kita mulai dari awal, kita belajar. Aku milikmu Tuhan, dan di surga kau rasa harum jiwa, lenyap angan, tergantikan keinginan di batas waktu. Ku habiskan senang, kau kan mengenalku Tuhan. Yang melihat kesukaan di sini kau temukan Tuhan, kau temukan aku yang setia, jadikan satu tujuanku di sini. Hadirmu ya Bapa, hidup bahagia, hidup untukmu, segalanya bagimu, satu tujuanku. Sungguh-sungguh katakan di sini, di sini, di di sini kau temukan Tuhan, kau temukan aku yang setia, setia tuh jadikan kau satu tujuanku di sini, di sini aku menantikanmu, hadirmu itu bahagiaku, hidupku untukmu Tuhan, hidup untukmu, segalanya bagimu, satu tujuanku di sini, aku mengasihimu. Amin. Di sini kau temukan aku yang setia. Haleluya. Setia untuk jadikan satu tujuan. Di sini aku menantikan hadirmu, hadirmu itu bahagiaku, hidupku segalanya bagimu, satu tujuanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, betapa luar biasanya kalau hidup kita boleh dihabiskan untuk menyenangkan hati Tuhan. Keberadaan kita, aktivitas kita di gereja menjadi indah. Tuhan mengenal gereja kita, karena di dalam gereja itu ada orang-orang yang rindu, yang melakukan kehendak Allah Bapa. Semua aktivitas kita menjadi indah, bermakna, karena Tuhan hadir Bapak Saudara. Apalagi saudara yang mengalami pergumulan, saudara, kita tidak pernah takut. Ada Allah yang maha dahsyat, yang maha kuasa menyertai hidup kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, jangan sampai hidup kita
tidak layak disertai oleh Tuhan. Karena kita tidak menuruti Allah. Kita hidup di dalam dosa. Kita tidak mau berubah. Kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak setia. Seperti kata firman Tuhan, hai orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu persahabatan dengan dunia ini menjadikan dirimu musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan keras hati, jangan kita keras kepala kita. Mari hiduplah tunduk akan kehendak Allah. Inilah jaminan keselamatan kita. Haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di hadapan Allah. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti mencurahkan segala berkat-Nya dalam hidup kita. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani terlebih lagi. Tuhan akan memberikan kepada kita. Haleluya. Karena Dia akan memberikan berkat kepada orang yang pantas menerima berkat itu. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, kami mau berseru pada Engkau. Kami mau hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Mungkin selama kami menjadi umat tebusan-Mu, kami belum hidup seturut yang Engkau kehendaki. Bapa, pada siang hari ini kami mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Kami mau hidup seperti Yesus hidup. Kami mau menjadi anak-Mu yang berkenan di hadapan Dia Bapa. Berkati kami, hadir dalam hidup kami, berikan kemampuan kepada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang erat, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.